ada sebuah fakta sejarah yang mungkin terdengar mengejutkan. Di tengah panasnya perdebatan antara netizen Indonesia dan Malaysia soal budaya dan identitas, ternyata ada satu nama dari Indonesia yang justru memiliki tempat penting dalam sejarah musik kebangsaan Malaysia. Namanya Saiful Bahri. Ia lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat pada 19 September tahun 1924. Ia adalah seorang musisi, komposer, konduktor, dan penulis lagu yang berkiprah di tanah Melayu. Menariknya, namanya tercatat dalam sejarah lahirnya simbol paling penting bagi Malaysia, yaitu lagu kebangsaan negaraku. Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan. Saiful Bahri bukan pencipta melodi asli negaraku. Perannya yang sangat penting adalah sebagai pencipta atau pengubah lirik lagu kebangsaan tersebut. Pada 1957, ketika persekutuan tanah Melayu bersiap menyambut kemerdekaan, pemerintah membutuhkan sebuah lagu kebangsaan. Sebuah sayembara digelar, namun belum ada yang cocok. Akhirnya, irama lagu kebesaran negeri Prak dipilih sebagai dasar. Pemerintah lalu membuka tawaran untuk menciptakan liriknya, dan pemenangnya adalah Saiful Bahri. Ia menerima hadiah sebesar Rp1.000 pada masa itu dan menyusun lirik yang kemudian menjadi bagian dari identitas nasional Malaysia. Malam menjelang 31 Agustus tahun 1957, saat bendera Union Jack diturunkan dan bendera persekutuan tanah Melayu dinaikkan, negaraku diperdengarkan untuk pertama kalinya. Bayangkan, seorang pria kelahiran Sumatera Barat menulis kata-kata yang dinyanyikan jutaan rakyat negara lain sebagai simbol tanah air mereka. Kontribusi Saiful Bahri ternyata tidak berhenti di situ. Ia juga menciptakan sejumlah karya patriotik lainnya seperti Inilah Barisan Kita dan Malaysia Berjaya. Bahkan lagu resmi Selangor, Nuli Yang Maha Mulia, mencantumkan nama Saiful Bahri dalam partitur resminya sebagai penggubah musiknya. Artinya, sejarah musik Malaysia tidak bisa dipahami hanya melalui batas negara modern. Ada aliran budaya Nusantara yang melintasi batas-batas tersebut. Sebelum ada paspor Indonesia dan Malaysia, kawasan ini sudah memiliki jaringan perdagangan, bahasa, migrasi, dan pertukaran budaya selama berabad-abad. Lalu, mengapa Indonesia dan Malaysia sering bersitegang? Mengapa dua masyarakat yang begitu dekat justru sering berdebat soal klaim budaya? Jawabannya melibatkan sejarah, politik, dan nasionalisme. Meskipun kedaulatan masing-masing harus dihormati, akar budaya kita jauh lebih tua dari usia negara modern. Masalah muncul ketika konsep budaya nasional modern digunakan untuk menjelaskan sejarah yang sebenarnya bersifat lintas wilayah. Salah satu titik balik penting adalah Perjanjian London ke 1824. Perjanjian antara Inggris dan Belanda ini membagi wilayah pengaruh di Asia Tenggara Maritim. Peta Indonesia dan Malaysia hari ini adalah hasil dari proses sejarah panjang tersebut. Batas negara modern bukanlah gambaran sempurna dari batas kebudayaan masa lalu. Kisah Saiful Bahri menunjukkan bahwa identitas kebangsaan tidak selalu lahir dari ruang yang tertutup, melainkan dibentuk oleh perjalanan manusia. Saiful Bahri meninggal pada 26 Desember tahun 1976 di Tokyo, Jepang. Namun karya-karyanya terus dinyanyikan dan menjadi bagian dari ingatan kolektif sebuah bangsa.